kita akan merubah air keruh ini nantinya menjadi air seperti ini dia. Yo yo yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama gua Bro Gapi di channel Lexi Mewi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe channel Lexi Mewi biar terus berkembang menjadi channel hobi paling keren ya. Mau share, komen, komplain, curhat juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, malam hari ini kita akan bikin konten yang berhubungan dengan Gapi lagi ya. Yaitu membuat semi under gravel filter. Nah, apa tuh semi under gravel filter? Jadi salah satu komponen yang apa ya? Oke, malam hari ini kita akan bikin konten yang berhubungan dengan budidaya ikan gapi lagi. Malam ini kita akan bikin yang namanya filter, yaitu semi under gravel filter, yang memang di dunia pergapian filter ini memang yang paling bagus ya, karena arusnya nggak terlalu kencang buat ikan gapi, terus juga dia bisa DIY, kita bisa bikin sendiri, terus medianya juga nggak sulit-sulit amat ditemukan gitu ya. Terus yang paling penting tuh cost-nya atau biayanya tuh rendah banget. Jadi ya bagi pemula atau bagi yang bahkan udah senior pun juga tetap pakai semi under gravel ini. Terus yang kedua, filter ini juga praktis banget gitu ya. Kita nggak mesti sering-sering bersihin ya, paling sebulan sekali kita bisa cuci medianya, terus masukin lagi, pasang lagi gitu ya. Yang ketiga, filter ini tuh irit banget gitu listriknya, karena kita dari misalnya kita punya tangki yang banyak nih ya buat ikan gapi kita, dengan satu aerator aja kita bisa sampai 10-20 tangki bisa kita pakai, karena kita hanya mengandalkan dorongan udara dari aerator kita untuk mengaktifkan filter ini. Jadi irit banget, nggak butuh listrik yang banyak gitu ya. Apalagi ya, teman-teman juga yang terakhir itu membuatnya murah ya. Filter ini sangat-sangat murah sekali, tergantung teman-teman mau pakai bahannya yang yang biasa saja, mau pakai wadahnya juga yang bagus juga nggak apa-apa, tapi teman-teman bisa setting filter ini bisa harga 30.000 juga udah beres ya buat satu akuarium. Jadi murah lah ya. Itu berbagai macam keunggulan semi under gravel filter. Nah, kira-kira seperti apa aja bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan semi under gravel filter ini? Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Oke teman-teman, bahan yang dibutuhkan untuk membuat semi under gravel filter, yang pertama tentunya adalah wadah ya. Ini wadah ini teman-teman bebas sih, mau pakai yang murah, mau pakai yang mahal, mau pakai yang gede, yang pendek, yang kecil, tergantung kebutuhan tanknya teman-teman gitu ya, atau akuariumnya teman-teman. Kalau Lexi kebetulan senangnya pakai semi under gravel ini minimal tuh dengan ukuran tuh 1,5 liter air ya. Jadi tinggal teman-teman untuk mengukur volumenya tinggal ngukur aja tinggi dikali lebar dikali panjang, terus dibagi 1000 ya, itu dapat liternya. Atau misalnya teman-teman beli di toko juga udah ada tulisan liternya. Ya, kebetulan untuk yang kali ini kita akan bikin dengan ukuran 2 liter ya. Ini pertama wadahnya ya. Yang kedua, kita juga akan butuh tutup wadahnya ya. Nanti tutup ini akan kita potong sepanjang garis ini gitu ya. Kita akan potong. Nanti kita bolong-bolongin ya. Kegunaannya buat apa? Karena nanti kita pakai media filter juga. Di atas itu ada pasir silika ya, agak halus. Jadinya kita nggak pengen pasir silika itu bercampur dengan media-media yang di bawahnya ya, sehingga kita butuh alas. Nah, ini bisa kita potong mengelilingi tutup dari wadah tadi ya, baru kita nanti bolong-bolongin dan taruh di atas media yang paling bawahnya ya. Oke. Terus yang ketiga, kita juga butuh yang namanya selang akuarium. Selang akuarium ini kalau dilihat di sini yang ukuran sekitar 16 mili ya. 16 mili. Ini teman-teman bisa cari di toko akuarium. Kebetulan Lexi tadi potong ini ukurannya itu berapa
berapa ini? Hampir 14 cm ya. Lexi pakainya 14 cm ya, karena tangkinya Lexi itu nggak terlalu tinggi ya. Setelah pipa akuarium ini, kita juga akan membutuhkan ini ya. Ini banyak jual sih di online ya, di toko akuarium juga ada. Ini adalah sepatu under gravel filter ya. Ini sepatunya, jadi untuk yang ditaruhkan biasanya kan ada tatakan tuh untuk under gravel. Nah, ini sepatunya untuk nyedot, nanti ditaruh aerator di sini, nanti disedot sama dia. Ini sepatunya ya, ini juga murah, paling cuma 2.000 atau 3.000 rupiah gitu ya. Selanjutnya kita butuh yang namanya ini. Nah, ini untuk di atasnya nanti ya. Dari pipa tadi ini akan kita masukin ke sini. Jadi sepatunya nanti di bawah sini gitu ya. Nah, ini akan nyedot airnya ke sini, nanti dialirkan. Ini untuk ngeluarin airnya ya. Ini kita pakai yang bekas aja dari sisi-sisi akuarium itu. Teman-teman bisa juga beli yang namanya nyebutnya apa ya, cocor bebek ya orang-orang bilangnya ya. Bisa pakai itu juga ya. Nah, lalu kita juga butuh selang. Selang ini nanti akan kita sambungkan dari aerator menuju ke pipa yang tadi 16 mili ya. Oke, itu bahan-bahan untuk pembuatan wadah filternya. Terus untuk media filternya, Lexi pakai 3 macam ya. Yang paling bawah nanti Lexi akan pakai yang namanya bioring ya. Bioring yang Lexi pakai ini akan sangat berguna nantinya. Jika filternya udah mature, dia akan menjadi tempat tinggal bakteri baik bagi filter. Nah, nanti di sini dia akan, bakteri ini berfungsi untuk mengurai nanti kotoran-kotoran sehingga filter kualitas airnya lebih baik. Lalu yang kedua, di atas bioring nanti Lexi akan pakai gravel ya, namanya semi under gravel, jadi sepertinya belum sah kalau nggak ada gravelnya ya gitu ya. Ini Lexi beli nih batu kerikil ya, gravel pancawarna. Teman-teman bisa cari di toko akuarium juga. Seplastiknya itu sekitar 5.000 ya. Mungkin teman-teman butuh 2 atau 3 plastik ya untuk menjadi media yang lapisan kedua setelah bioring tadi ya. Terus yang ketiga, setelah kerikil kita akan taruh ini tadi yang Lexi bilang. Setelah ini dibolong-bolongin, di atasnya ini, tutup ini, nanti kita akan taruh yang namanya pasir silika. Ya, kenapa Lexi pakai pasir silika? Kenapa bukan pasir malang ya? Sama aja sebenarnya fungsinya ya. Jadi karena teksturnya dia lebih halus, dia akan memfilter kotoran-kotoran sebagai filter pertama. Baru dia masuk ke dalam lapisan batu kerikil, itu jadi filter yang kedua, dan baru masuk ke bioring, baru nanti dikeluarkan lagi airnya. Jadi Lexi pakai pasir silika ya. Ini cukup bagus nih buat filtrasi ya. Oke. Terus peralatannya ya, kita butuh yang namanya spidol, kita butuh namanya hobby knife atau pisau, kita butuh juga lem tembak nantinya untuk memperkuat bagian-bagian dari filternya. Kita juga nanti butuh gerinda potong juga ya. Gerinda ini untuk motong-motong bagian yang diperlukan. Terus apalagi ya, sepertinya itu aja yang kita butuhkan, baik bahan-bahan maupun medianya, baik peralatannya. Mari kita buat.
Nah, setelah dipotong seperti ini, kita tinggal rapihin aja. Nanti setelah ini selesai dirapihkan, kita tinggal bolong-bolongin aja ya. Sesuai dengan kebutuhan, serap sebanyak mungkin lubangnya jadi lebih bagus, sehingga nanti aliran air juga akan lebih lancar masuk ke bagian bawah ya. Nah, untuk membolonginya, teman-teman bisa menggunakan solder sebenarnya, tinggal dipanasin, tinggal dibolong-bolongin. Tapi karena Alexi nggak punya solder, saya kepake gerinda lagi ya ngebolonginnya. Oke, jarak bolong-bolongnya segini cukup ya. Atau teman-teman mau bikin lebih rapat lagi juga nggak masalah. Oke, kita lanjutkan bolonginnya bro. Oh ya, karena kita menggunakan peralatan berbahaya, jangan lupa utamakan keselamatan. Pakai goggle, bro. Tada! Nah, begini hasilnya setelah kita bor, ya. Jadi tinggal nanti teman-teman rapihin aja sisa-sisa dari borannya ini menggunakan pisau atau menggunakan tangan juga bisa supaya lebih rapi ya. Asik bro, kerja rapi itu bro. Nah, ini hasilnya. Sudah rapi, sudah dibersihkan juga yang kasar-kasarnya gitu ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, kita akan menempelkan sepatu under gravel ini ke bagian tengah dari wadah under gravel filter kita, semi under gravel filter kita ya. Tepat nanti di sini gitu ya.
Nah, karena kita menggunakan aerator nanti untuk menaikkan udaranya dan kita dari selangnya dari atas, sehingga kita perlu membuat lubang-lubang di sekitar sepatu ini, ya. Sehingga pada nanti saat aerator, kita rencananya aerator akan hanya sampai di sini aja selangnya, ya. Nanti dia akan aerator sampai di sini aja selangnya. Jangan letakkan aerator tuh sejajar dengan lubang-lubang yang ada di sini nantinya gitu ya. Kenapa? Air yang disedot akan keluar dari lubang-lubang ini juga, jadi percuma. Nanti aerator teman-teman taruhkan pas di sini aja ujung selangnya, nggak usah pakai air stone, langsung selangnya aja, endingnya ada di sini. Jadi pada saat kita nyalakan dia akan meniupkan udara ke sini sehingga dia menolak air, sehingga nanti air yang ada di bawah itu akan kesedot melalui lubang-lubang yang ada di sini. Oke? Nah, kita akan coba coak sedikit di sini sama bolong-bolongin supaya nanti ini bisa berfungsi dengan baik untuk menyedot air. Oke? Nah, ini Rexy udah coak ya bagian bawahnya yang samping. Kenapa? Karena nanti ini bagian ini kan dia tipis ya, jadi saat ditempelin lem itu nanti tidak akan nempel terlalu kuat. Kita akan pakai ini nanti untuk menempel lem, pakai lem tembak ke dasarnya wadah. Jadi ini nanti akan membantu penyerapan penyedotan air ke atas ya, pakai celah ini. Cukup satu aja, nanti tinggal ditambahkan lubang-lubang di sini. Nanti bisa dikasih lem juga untuk memperkuat dudukannya nanti di dalam wadah. Oke? Nah, Rexy sudah membuat lubang-lubang di sekeliling sepatunya. Jadi nanti ini akan mempermudah air untuk masuk ke atas. Ya, teman-teman boleh tambahkan lagi lebih rapat. Tapi segini menurut Rexy sih udah cukup ya. Nanti kita tinggal kasih lem tembak di sini. Ini kita taruhkan di atas wadahnya. Kita tempelkan dulu pipa ini ke sini ya. Kasih lem tembak juga biar lengket. Sudah tempel pakai lem tembak juga. Nah, untuk yang corong atasnya kita nggak usah pakai lem ya. Supaya apa? Nanti ini bisa kita lepas-lepas, akan bisa kita gunakan lagi jika kita bisa naikin atau turunin ya. Jadi jangan dilem. Oke. Ya. Kita akan coba lem ke wadahnya. Kita tekan lemnya supaya 15 detik, 20 detik ya, supaya dia menempel dengan kuat ya. Nah, setelah kering, teman-teman bisa tambahkan lagi lem tembak di sekeliling bagian luarnya ya, supaya lebih kuat ya. Tapi ini aja sebenarnya udah kuat kok. Ya, nah itu posisinya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada celah.
di sini ada celah tempat nanti untuk air masuk disedot. Begitu juga dengan titik-titik ini, lubang-lubang ini. Ini akan naik ke atas. Naik ke atas akan dibuang melalui kepala ini. Ya. Oh iya, lupa. Kita harus bikin ternyata bolongan di sini ya. Agar dia bisa masuk, kita harus bikin ukurannya, bolongannya sesuai dengan lubang di pipa ini. Ya, kita bolongin dulu yang ini ya. Nah, pastikan teman-teman membuatnya sebulat mungkin ya, agar rapi aja. Oke. Agar seperti ini jadinya, dia bisa masuk ya. Oke, sekarang kita bisa melakukan pengisian media ya. Oke, media pertama yang kita isi adalah bioring. Kenapa bioring? Karena ini memiliki ini berongga-rongga, terus ukurannya juga lebih akan ada jarak-jarak di antara bioring ini, sehingga air akan lebih mudah masuk disedot oleh sepatu yang bolong-bolong ini ya. Kalau teman-teman mau menambahkan lagi sampai ke atas ini juga nggak masalah gitu ya. Tapi karena Lexi punyanya bioring cuma segini, nanti Lexi akan ngisi segini aja. Di atas bioring ini nanti akan Lexi isi sama gravel sampai setengahnya, baru nanti menuju 3/4-nya akan diisi pakai pasir silika. Kita ambil gravelnya dulu ya. Tada, ini dia Creek Hill atau gravel pancawarna. Ya, bagus ya warnanya teman-teman ya. Oke. Nah, tujuan gravel ini sebenarnya nggak hanya memfiltrasi ya, tapi juga agar nantinya menjadi pembatas juga antara bioring dengan pasir silika ya, sehingga nanti nggak bercampur antara bioring sama pasir silikanya. Kenapa pilihannya adalah pasir silika, baru gravel, baru bioring? Karena untuk membersihkannya nanti akan sangat mudah ya, karena antara pasir silika dengan memisahkan pasir silika dengan gravel ini atau batu ini sangat mudah, begitu juga dengan bioringnya ya, jadi mempermudah kerja kita. Oke. Letakkan tadi. Sudah rata ya teman-teman, kita ambil pasir silikanya. Nah, ini pasir silikanya bro ya, kita masukin. Walaupun nanti dia akan masuk sebagian ke bawah melalui celah-celah atau lubang ini, jika silikanya terlalu kecil makanya pilihnya agak gede-gede. Nggak masalah ya, tapi yang penting dia mayoritas berada di atas ya. Kita akan tambahkan sedikit lagi pasir silika nanti di dalam ya. Tapi teman-teman lihat di sini, terlihat lapisannya ya teman-teman ya.
Lihat lapisannya ya. Ya kan? Jadi paling bawah itu ada bioring. Lalu lapisan keduanya ada gravelnya atau batu kerikil pancawarna. Lalu ini ada pasir silikanya. Nah, ini untuk nahan lumayan. Jadi air masuk ke sini. Dari sela-sela sini akan masuk ke dalam. Karena aerator itu akan nyedot air ke sini ke dalam ya. Lalu masuk ke kerikilnya. Begitu masuk, lalu masuk ke bagian bawah yang berongga-berongga. Jadi mempermudah air untuk masuk. Lalu dia naik ke atas pipa ini, baru ntar dikeluarkan. Oke, kita isi lagi. Oke, kita akan isi lagi pasir silikanya. Sekali kita tes dengan air ya. Nanti kita akan lihat pemakaiannya di akuariumnya Bro Guppy Farm. Oke. Tada! Ini dia. Nah, ini dia hasil akhirnya. Filter semi under gravel ala Bro Guppy Farm. Ya, kita ada yang kelupaan tapi ya kita belum bikin lubang di sini untuk masukin selangnya. Mati ya. Kita belum bikin lubang di sini untuk memasukkan selang aeratornya ke dalam. Ya, jadi kita bikin dulu. Nanti kita tambahkan selang. Begitu masuk selangnya masuk, baru kita masukin ke akuariumnya kita. Oke. Nah, ini guys sudah jadi. Kita akan masukin ke akuarium kita ya. Nah, teman-teman, bro sekalian, filter semi under gravelnya sudah masuk ke dalam akuarium, ke dalam tangki. Airnya masih keruh. Kita akan merubah air keruh ini nantinya menjadi air seperti ini dia. Itu sama ya. Itu juga semi under gravel. Ini juga sama. Ini juga semi under gravel filter. Ya. Ini juga sama. Semi under gravel filter ala Bro Guppy Farm. Sampai ketemu di video-video lainnya mengenai Guppy. See you bro.